Halo guys, selamat datang channel Bang Nime. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 10 fakta menarik Kumoko dari anime Kumodosuka Nanika. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan video, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan info update di channel Bang Nime. Number 1. Melakukan banyak hal untuk bertahan hidup. Setelah Kumoko bereinkarnasi dan menjalani hidupnya di labirin besar Eldo, dia melakukan banyak hal di sana untuk dapat bertahan hidup. Bahkan makanan pertama Kumoko di sana adalah saudaranya sendiri. Dan setelah rumah milik Kumoko dihancurkan oleh manusia, dia jadi memutuskan untuk menjadi lebih kuat agar dapat bertahan hidup. Sehingga dia terus-menerus bertarung melawan monster yang statusnya lebih tinggi darinya. Tapi berkat itu dia menjadi monster yang sangat kuat di sana dan menjadi salah satu makhluk yang sangat kuat yang kekuatannya dapat disejajarkan dengan makhluk terkuat di sana. Number 2. Orang yang dimanfaatkan di awal cerita. Mungkin bagi kalian yang hanya melihat animenya tidak akan menyadari hal ini. Tapi sebenarnya Kumoko dari awal cerita dia telah dimanfaatkan oleh dewa jahat Di, yang membuatnya berpikir bahwa dirinya adalah Wakabahiro, tapi sebenarnya bukan, dan dialah Wakabahiro yang sebenarnya. Dia melakukan itu agar dia dapat mengelabui dewa lain agar berpikir bahwa Wakabahiro itu memang ada dan ikut reinkarnasi ke dunia lain. Alasan kenapa dia melakukan itu semua agar dirinya dapat terus bermalas-malasan. Tapi jika menurut saya sebenarnya Kumoko sendiri sama sekali tidak dirugikan, tapi sebenarnya sangat diuntungkan. Karena berkat itu dia dapat memiliki pemikiran seperti manusia dan bukan monster. Sehingga dia dapat memanfaatkan hal itu untuk meningkatkan kemampuannya dan dapat dengan mudah memilih jalur evolusi yang dapat memberinya keuntungan. Number 3. Banyak membuat masalah. Bisa dibilang bahwa Kumoko adalah pembuat masalah, walau dia sendiri juga tidak menyadari masalah apa yang dibuatnya. Masalah yang ditimbulkan olehnya juga tidaklah kecil. Salah satu masalah yang dibuat oleh Kumoko adalah memiliki banyak gelar, yang membuat dirinya sangat menakutkan sampai-sampai membuat monster di lapisan atas melarikan diri dari labirin besar Eldo dan membuat banyak keributan di kota sekitarnya. Membunuh hampir semua naga untuk dijadikan makanan olehnya dan hampir memakan telur naga tersebut, tapi dihentikan oleh Guilo. Bermusuhan dengan sang raja iblis Ariel dikarenakan Kumoko banyak membunuh kerabat dekat Ariel, yaitu Queen Taratek dan Papet Taratek, menyebabkan perang antara pemegang agama Dewi Sariel dan pemegang agama Firman Tuhan, serta hampir memusnahkan banyak manusia untuk dijadikan makanan oleh pikiran Parel Kumoko. Walau waktu itu dihentikan oleh Kumoko yang telah berevolusi menjadi Arachne serta dibantu oleh Taratek Sister. Number 4. Memiliki keberuntungan yang sangat bagus. Meskipun Kumoko mengatakan bahwa dirinya tidak beruntung, tapi jika kita lihat dari pandangan yang berbeda, Kumoko ini merupakan karakter yang sangat beruntung. Keberuntungannya sendiri bisa dilihat dari keberhasilannya bukan cuma untuk bertahan hidup di labirin paling besar dan paling berbahaya yaitu labirin besar Erlo, tapi juga keberhasilannya mengungguli monster-monster di sana. Dia juga sangat beruntung sehingga dia dapat memiliki 5 skill penguasa hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Dia juga berhasil menjadi makhluk yang sangat kuat di sana, yang bahkan kekuatannya sendiri dapat disejajarkan dengan makhluk terkuat di sana. Dan juga dia berhasil menjadi spesies paling langka dan satu-satunya makhluk yang ada di sistem yang memiliki hal yang paling diinginkan oleh manusia menurut DC, yaitu keabadian. Number 5. Memiliki banyak skill penguasa. Seperti yang kita ketahui bahwa skill penguasa adalah skill yang hanya dimiliki oleh satu pengguna di satu waktu. Dan di anime ini ada 15 skill penguasa tersebut, yaitu 7 skill penguasa seri dosa mematikan, 7 skill penguasa seri kebajikan surgawi, dan 1 skill penguasa yang diberikan oleh Di yang merupakan hadiah khusus untuk Kumoko. Di waktu itu, Kumoko telah memiliki 5 dari total 15 skill penguasa tersebut. 2 skill penguasa dari seri dosa mematikan, 2 skill penguasa dari seri kebajikan surgawi, dan 1 skill penguasa pemberian Di. Skill-skill penguasa yang dimiliki Kumoko adalah skill penguasa seri dosa mematikan kesombongan, skill penguasa seri kebajikan surgawi kesabaran, skill penguasa pemberian Di kebijaksanaan,
skill penguasa seri dosa mematikan kemalasan, dan skill penguasa seri kebajikan surgawi amal. Bisa dibilang bahwa Kumoko adalah pemilik skill penguasa terbanyak yang bahkan melebihi Ariel, Potimas, dan Dustin yang hanya memiliki satu skill penguasa, yaitu Ariel yang memiliki skill penguasa seri dosa besar kerakusan, Potimas yang memiliki skill penguasa seri kebajikan surgawi kepandaian, dan Dustin yang memiliki skill penguasa kebajikan surgawi emosi. Number 6. Sudah memasuki ranah para dewa. Ketika percakapannya dengan Di setelah Kumoko berhasil berevolusi menjadi makhluk abadi yaitu Zona Horowa, dia bertanya tentang apa yang dilakukan pikiran para Kumoko adalah menyerang di luar sistem. Padahal Di sendiri tidak ingat pernah menciptakan skill semacam itu. Lalu Kumoko berbalik bertanya, apakah itu berarti aku mulai memasuki ranah para dewa? Di sendiri menjawab, iya, sederhananya begitu. Lalu Kumoko sambil tertawa dan bercanda mengatakan bahwa dia telah selangkah lebih dekat untuk menjadi dewa. Tapi bukannya ditertawakan atau dibuat bercanda oleh Di, dia berharap kalau Kumoko dapat berevolusi menjadi dewa, dan mengatakan kalau dia menantikan itu sambil berkata dia ingin agar Kumoko untuk bisa sampai ke tempat Di. Kumoko sendiri heran sebenarnya apa tujuan dari Di. Di sendiri mengatakan untuk hiburan. Tapi jika menurut pendapat saya, kemungkinan Di ingin melihat bagaimana reaksi Kumoko ketika tahu jika Di yang merupakan dewa jahat dan orang yang bertanggung jawab mereinkarnasikan Kumoko dan yang lain adalah Wakabahiro, orang yang dikira Kumoko adalah dirinya. Karena pada waktu itu Kumoko masih berpikir bahwa dirinya adalah Wakabahiro dan bukan laba-laba yang tinggal di kelas kepala reinkarnasi waktu itu. Atau mungkin Di ingin melihat perjuangan apa yang akan dilakukan Kumoko untuk bisa berevolusi menjadi dewa, karena kalian tahu kan jika Di sangat suka melihat orang menderita. Atau mungkin saja jika Di penasaran seperti apa wujud Kumoko setelah berevolusi menjadi dewa. Hal itu dikarenakan reinkarnasi lain yang direinkarnasikan sebagai monster setelah berevolusi memiliki penampilan yang sama dengan diri mereka sebelum reinkarnasi. Sedangkan Kumoko sebelum reinkarnasi hanyalah laba-laba yang tinggal di kelas pra-reinkarnasi. Dan setelah ketika bereinkarnasi dia diberi ingatan dan sedikit dari jiwa milik Wakabahiro. Jadi mungkin saja jika Di penasaran dengan wujud apa yang akan diperoleh oleh Kumoko setelah berevolusi menjadi dewa. Number 7. Reinkarnasi favorit Di. Dari semua reinkarnasi yang direinkarnasikan oleh Di, hanya Kumoko saja yang bisa dibilang paling banyak mendapatkan perhatian khusus dari Di. Salah satu perhatian yang diberikan oleh Di untuk Kumoko adalah mengabulkan keinginan Kumoko agar kemampuan apresialnya menjadi skill penguasa wisdom. Nyuruh Guilo untuk tidak ikut campur dalam urusan Kumoko. Secara langsung berbicara dengan Kumoko dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Kumoko, serta membantu Kumoko dalam prosesnya menjadi dewa. Number 8. Memiliki kecerdasan yang melebihi monster di sana. Pada awalnya Kumoko hanyalah laba-laba di kelas para reinkarnasi yang kecerdasannya sama seperti hewan lain. Tapi ketika dia direinkarnasikan ke dunia lain, dia memberikan Kumoko sedikit dari jiwa dan ingatannya sebagai murid bernama Wakabahiro, sehingga Kumoko dapat berpikir seperti manusia dan memiliki kecerdasan melebihi monster-monster di sana. Sehingga Kumoko dapat memikirkan rencana terbaik dan perangkap yang tepat untuk melawan mereka. Number 9. Dari yang terlemah menjadi yang terkuat. Awalnya sendiri Kumoko hanyalah makhluk yang sangat lemah, yang bahkan sebelum reinkarnasi hanyalah laba-laba yang dapat mati kapan saja di kelas para reinkarnasi. Tapi setelah bereinkarnasi dan diberi ingatan manusia bernama Wakabahiro dan menghabiskan waktunya di labirin besar Eldo, dia menyadari betapa lemahnya dirinya. Setelah rumahnya dihancurkan oleh para manusia, Kumoko memutuskan untuk menjadi lebih kuat agar dapat menjaga harga dirinya. Tapi itu tidaklah mudah, dalam prosesnya dia hampir mati berkali-kali. Tapi berkat semua itu dia menjadi sangat kuat, yang kekuatannya sendiri dapat disejajarkan dengan makhluk terkuat di sana. Dan menjadi reinkarnasi yang terkuat dari para reinkarnasi yang saat ini kekuatannya sendiri telah melampaui sistem. Number 10. Menyukai pria tua yang tampan. Hal ini merupakan hal yang wajib kalian ketahui jika kalian adalah penggemar Kumodaisuga Nanika, bahwa Kumoko menyukai tipe laki-laki pria tua yang tampan. Dia sendiri pernah menyelamatkan petualang di labirin besar Eldo dan pelayan rumah keluarga Karen ketika mereka hampir mati.
Dan yang dia selamatkan semuanya adalah pria tua yang tampan. Ketika itu Kumoko menyembuhkan mereka sambil beralasan tidak boleh setengah-setengah jika membantu mereka. Dan bukan karena fakta bahwa Kumoko menyukai pria tua yang tampan yang waktu itu dia tolong. Saya sendiri tidak tahu dari mana Kumoko mendapatkan selera semacam ini ya guys. Apa dari dirinya, dari kehidupannya yang sebelumnya ketika dia masih menjadi laba-laba di kelas para reinkarnasi? Apa dari pengaruh dia atau semacam selera milik Di? Atau gabungan dari selera mereka berdua? Saya sendiri kurang mengerti soal itu. Baiklah, sekian video kali ini. Jika ada kesalahan saya minta maaf dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.